Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila R, NIM 09105801199053 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapa. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian model ADIE dalam mendesain sistem instruksional menggunakan pendekatan sistem. Esensi dari pendekatan sistem adalah membagi proses perencanaan pembelajaran ke beberapa langkah untuk mengatur langkah-langkah ke dalam urutan-urutan yang logis. Kemudian menggunakan output dari setiap langkah sebagai input pada langkah berikutnya. Nah, adapun model instruksional ADIE merupakan proses instruksional yang terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang dinamis. Tahapan dari model ADIE diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis. Dalam tahapan ini, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dalam tujuan pembelajaran. Beberapa analisis dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kinerja. Ya, dalam tahapan ini mulai dimunculkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang kedua ada analisis siswa. Analisis siswa merupakan telaah karakteristik siswa berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan perkembangannya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa yang beragam. Hasil analisis siswa berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dan dapat dijadikan gambaran dalam mengembangkan bahan ajar. Adapun beberapa poin yang perlu didapatkan dalam tahapan ini, diantaranya yang pertama ada karakteristik siswa berkenaan dengan pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki siswa berkenaan dengan pembelajaran. Yang ketiga ada kemampuan berpikir atau kompetensi yang perlu dimiliki siswa dalam keadaan pembelajaran. Keempat, bentuk pengembangan bahan ajar yang diperlukan siswa agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan kompetensi yang dimiliki. Ya, selanjutnya ada analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran. Analisis materi berkenaan dengan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur merupakan bentuk identifikasi terhadap materi agar relevan dengan pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Dalam tahap ini, analisis dilakukan dengan metode studi pustaka. Tujuan dari analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran adalah untuk mengidentifikasikan bagian-bagian utama materi yang akan diajarkan dan disusun secara sistematik. Ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun rumusan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran merupakan langkah yang perlu untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa. Kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa pada tahap ini ada beberapa poin yang perlu didapatkan diantaranya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tahapan ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran. Ya, selanjutnya tahapan desain. Tahapan desain meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan ajar, diantaranya meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ada penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual dengan mengkaji kompetensi inti. Mengkaji kompetensi inti dan kompetensi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur alokasi waktu pembelajaran, indikator, dan instrumen penilaian siswa. Merancang skenario pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan kompetensi bahan ajar. Keempat, perencanaan awal perangkat pembelajaran. Perencanaan awal perangkat pembelajaran yang telah didasarkan pada kompetensi mata pelajaran. Yang kelima, merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar dengan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya di tahapan pengembangan. Pengembangan dalam model ini berisi kegiatan realisasi, rancangan produk, dalam hal ini adalah bahan ajar. Pengembangan dalam penelitian ini meliputi kegiatan membuat dan memodifikasi bahan ajar
dua tujuan penting yang perlu dicapai, antara lain yang pertama itu ada memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Memilih bahan ajar terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, selanjutnya tahapan implementasi. Pada tahapan implementasi dalam penelitian, ini merupakan tahapan untuk mengimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata di kelas. Ya, selama implementasi, rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Materi bahan ajar yang telah dikembangkan disampaikan sesuai dengan pembelajaran. Setelah diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberikan umpan balik pada penerapan pengembangan bahan ajar berikutnya. Tujuan utamanya dalam langkah implementasi antara lain, yang pertama, membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, memastikan bahwa pada akhir pembelajaran kemampuan siswa meningkat. Selanjutnya, tahapan evaluasi. Nah, evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran ADI. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau semester. Evaluasi sumatif mengukur kompetensi akhir atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap pengembangan bahan ajar. Ya, kemudian ada revisi, dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh tujuan pengembangan bahan ajar. Evaluasi terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama, sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Kedua, peningkatan kemampuan siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam. Yang ketiga, keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa melalui kegiatan pengembangan bahan ajar